Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansah dari kelas 9C absen 11 dari SMP Negeri 1 Karangkobar. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang untuk mencoba berkuasa kembali di Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Kedatangan NICA bersama tentara sekutu memicu perlawanan di berbagai daerah. Pertempuran demi pertempuran menimbulkan banyak kerugian dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan konflik dengan cara berunding. Kemudian dibentuklah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Kemudian dampak dari perundingan ini bagi Indonesia. Yang pertama, Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara, di antaranya Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet. Kedua, muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia menganggap hasil perundingan merugikan Indonesia. Adapun ketua delegasi dalam perundingan ini, Indonesia sendiri diwakilkan oleh Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi. Sedangkan ketua delegasi dari Belanda adalah Wim Schermerhorn. Adapun mediator dalam perundingan ini yakni Lord Wheeler yang berasal dari Inggris. Meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, hubungan Indonesia-Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan penafsiran mengenai beberapa pasal persetujuan menjadi pangkal perselisihan. Misalnya, sebelum RIS terbentuk, Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk. Belanda tetap teguh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda ini diperlihatkan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah Republik Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947. Kemudian, peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Kemudian dibentuklah perundingan yang kedua, yaitu Perundingan Renville. Agresi militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB. Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Negara-negara anggota KTN yaitu Australia yang merupakan pilihan Indonesia yang diwakili oleh Richard Kirby, kemudian Belgia yang merupakan pilihan Belanda diwakili oleh Paul van Zielen. Kemudian Amerika Serikat yang merupakan pilihan Indonesia dan Belanda yang diwakili oleh Frank Porter Graham.
KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Pada perundingan ini, terdapat beberapa tokoh delegasi dari masing-masing negara. Yang pertama, Indonesia diwakilkan oleh Amir Syarifuddin Harahap. Sedangkan Belanda diwakilkan oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Kemudian mediator perundingan ini sendiri yaitu KTN yang diwakilkan oleh Frank Porter Graham dan Richard Kirby. Berikut beberapa kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan ini. Yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang keempat, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan yang terakhir, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi Indonesia, yaitu wilayah Indonesia menjadi sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Tetapi kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat. PDRI ini dijalankan oleh Syafruddin Prawira Negara. Selain itu, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya. Selama agresi militer 2, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. Itulah kisah peristiwa perundingan Renville yang terjadi dari tanggal 8 Desember 1947 sampai tanggal 17 Januari 1948. Kemudian dibentuklah perundingan yang ketiga, yaitu perundingan Roym-Royen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksana resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang diketuai oleh Merly Cochrane. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Berikut nama-nama tokoh delegasi dari masing-masing negara. Indonesia sendiri diwakilkan oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda diwakilkan oleh Dr. Jan Herman van Rooyen. Mediator pada perundingan ini yaitu UNCI yang diwakilkan oleh Merly Cochrane. Kemudian adapun kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada perundingan ini. Yang pertama, pihak Indonesia menyatakan kesediaan untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Kemudian pihak Belanda menyatakan kesediaan untuk menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB atau Konferensi Meja Bundar segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kemudian dampak bagi Indonesia, yaitu pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kemudian yang terakhir, dibentuklah Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Berikut nama ketua delegasi dari masing-masing negara. Indonesia diwakilkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua delegasi. Sedangkan ketua delegasi dari Belanda yaitu Johan van Maarseveen. Kemudian adapun BFO yang diwakilkan oleh Sultan Hamid II. Dan yang terakhir yaitu UNCI yang diwakilkan oleh Gert Kley. Sedikit tentang BFO. BFO adalah suatu badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda. Kemudian kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan. Pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai Belanda. Dan yang terakhir, RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Dampak bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Dan yang terakhir, negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Bagaimana kesepakatan yang diperoleh pada Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada Kepala Delegasi RIS Dr. Andes Muhammad Hatta. Adapun di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Antonius Hermanus Johannes Loving kepada Wakil Pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Dan itulah keempat perundingan yang dilakukan oleh bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.